Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Penonton sekalian dimanapun Anda berada saat ini, kita akan memulai pelayanan doa Sion Family dimanapun Anda berada. Apapun yang Anda harapkan dari Tuhan, Anda boleh mulai meminta. Sebelum kita mulai, saya ajak Anda berdoa. Arahkan hati kepada Anda dalam posisi apapun Anda saat ini. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu dan secara khusus untuk pelayanan doa di sore menjelang bahkan di malam hari ini. Engkau memberkati setiap kekasih-Mu dimanapun berada dan setiap kami. Kuduskan kami dan layakkan kami untuk menerima pertolongan-Mu, kebaikan, kemurahan hati-Mu, Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang. Tolonglah setiap kami saat ini, hamba-Mu meminta belas kasihan-Mu dan secara khusus Engkau jamah setiap kekasih-Mu dimanapun berada. Layakkan dan juga kuduskan oleh kuasa Tuhan dan segala kuasa yang berbeda di atmosfer yang mengganggu, menghalang, menghambat, merintang, hamba-Mu hardik dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Engkau berkati dan urapi atmosfer ini dan juga peralatan yang ada, dan segenap kekasih-Mu yang di sini dan dimanapun. Engkau Tuhan Allah yang menolong untuk seluruh rangkaian pelayanan ini. Meminta Roh Kudus-Mu turun saat ini dan meminta substitusi Roh-Mu, yaitu para malaikat-Mu bekerja saat ini untuk melakukan segala sesuatu yang ditetapkan dari tempat maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu membuka pelayanan ini. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita dengar dulu pembacaan firman Tuhan berikut ini. Ya, saudara penonton, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Sekali lagi, Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Yang diberi judul pengujian dan pencobaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah firman Tuhan. Penonton sekalian, sedikit tentang pencobaan. Banyak orang mengatakan, terlalu berat pencobaan saya, pencobaan yang saya alami terlalu berat. Saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Di sini dikatakan bahwa pencobaan itu bukan dari Allah. Allah tidak dapat dicobai dan Dia tidak mencobai siapapun manusia yang ada. Yang mencobai orang adalah keinginannya sendiri. Keinginan itu yang mencobai setiap orang. Ada orang berkeinginan untuk lebih, untuk mendapatkan sesuatu, maka dia melakukan apa yang dia inginkan. Cuma memang batas-batasnya itu penting. Ketika masalah yang klasik itu antara Kain dan Habel. Kain membunuh Habel. Karena dia dicobai oleh keinginannya. Dia cemburu, dia iri karena Habel dikenan Allah. Sehingga ia membunuh adiknya sendiri. Ini sebenarnya dia dicobai. Iblis
iblis memanfaatkan peluang ini. Dan dia dicobai sebenarnya oleh keinginan. Dia ingin cuma dia, hanya dia saja. Dan memang adiknya ini yang menghalangi dia mencapai tujuannya. Dia ingin dikenan Allah, tetapi kan ternyata Allah menolak persembahannya. Dan dia lihat bahwa persembahan Habel itu diterima Allah. Allah berkenan kepada Habel, tetapi dia tidak berkenan kepada Kain. Nah, ini masalahnya. Banyak orang juga, misalnya ada juga orang-orang tertentu, ya ini contoh ini memang mungkin agak abstrak, tapi misalnya, kan banyak kepala daerah itu kan yang masuk penjara karena kasus korupsi. Ya mereka menghalalkan cara karena ingin mencapai tujuan, mau lebih kaya, lebih banyak uang, dan lebih berhasil. Tetapi mereka dicobai oleh keinginan itu, karena banyak ruang dan peluang mereka untuk korup, itu mereka lakukan, korupsi jadi halal. Sudah dibuat undang-undang anti korupsi, dan sudah ada KPK yang menangkap para koruptor, baik kepala daerah di tingkat 2, di tingkat 1, itu tetap mereka lakukan. Karena orang dicobai oleh keinginannya untuk menjadi kaya, banyak uang, ya akibatnya dia menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Nah ini, hati-hati kita mengukur diri kita. Hati-hati. Tempatkan diri kita secara tepat. Banyak orang tidak dapat mengukur dirinya. Ini saya lihat, banyak orang tidak dapat mengukur dirinya dan menganggap dirinya itu cakap atau elok dalam melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Tapi masalahnya, itulah penting sekali kita mengukur diri. Karena kalau tidak itu sangat berbahaya, kita akan melakukan pelampauan. Kita akan melakukan pelampauan di dalam segala sesuatu. Penonton sekalian dimanapun Anda berada. Jika Anda sedang dicobai oleh keinginan Anda sendiri, mari arahkan hati kepada Tuhan. Rendahkan diri dan ukur diri apa adanya. Karena Allah meninggikan orang yang rendah hati, tetapi merendahkan orang yang sombong. Artinya sombong karena tidak dapat mengukur diri. Ini masalahnya. Kita harus mengukur diri dengan baik. Karena itu maksud Allah, maksud Tuhan seperti itu. Sehingga kita hidup itu berhasil, tidak gagal. Nah, penting sekali dipahami bahwa Allah tidak mencobai Anda. Kalau Anda mengatakan pencobaan itu terlalu berat, berarti Anda sendiri yang bermasalah. Ada sering juga ibu-ibu itu menghubungi saya dan mengatakan, "Pendeta, saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Saya rasa mau bunuh diri. Suami saya berzina. Dia sudah tidak menafkahi saya. Bahkan kalau dia datang, dia memukul saya. Pencobaan saya berat." Dalam hati saya, ya masalahnya kan waktu mau kawin, kenapa tidak periksa baik-baik? Tidak periksa baik-baik bahwa ini tidak boleh. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi memang ini masalahnya. Lembaga kekristenan kita, gereja organisasi, ada kalanya, walaupun memang saya lihat itu, rata-rata kita di gereja kita, masing-masing, itu ada syarat untuk orang yang mau menikah. Itu mereka diarahkan, digembalakan itu bahkan sekian lama. Mereka diarahkan itu sekian lama, beberapa bulan. Tapi, kalau memang itu tidak dari Allah, walaupun pendeta Anda, gembala Anda, pastor Anda, dia itu sudah mendoakan Anda dan mengesahkan perkawinan itu pasti juga akan bubar. Kan lembaga atau organisasi gereja kan sebenarnya tidak dapat melegalkan sebuah aturan rohani yang dari Allah. Kalau saya sering mengatakan periksa baik-baik, sudah pikir baik-baik, apakah ini tidak salah? Kan sifat yang
sifat calon suami Anda kan begini, dan Anda juga begini. Itu kan tidak cocok, nanti kacau ini. Kita harus bicara yang benar. Kita harus bicara yang benar sehingga orang itu tertolong selamat. Keluarga Kristen terselamat. Ini di pengadilan negeri saja di Manado, di Minasa. Banyak sekali kasus perceraian keluarga muda Kristen. Ini banyak sekali kasus perceraian. Kok sudah dilegalkan atas nama Allah? Dengan firman apa yang disatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Kok cerai di pengadilan? Hakim ketuk palu untuk perceraian itu. Nah, ini bagaimana wibawa rohani dalam gereja? Seperti apa? Maksud saya gereja organisasi. Penting sekali dicamkan. Hati-hati melegalkan sesuatu atas nama Allah. Jangan itu membawa kesusahan bagi orang lain. Kalau saya tidak mau membuat orang jadi susah. Kalau saya bicara apa adanya, mungkin agak keras dan mungkin juga kasar. Tetapi bukankah itu lebih baik? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Mari tolong pikirkan segala sesuatu. Dan tolong Anda, keluarga muda Kristen, cobalah hidup dengan pengertian. Suami atau istri hidup dalam pengertian. Jangan kacau, kan memalukan Tuhan. Kan Anda sudah disahkan dalam gereja. Perkawinan Anda itu sudah dilegalkan atas nama Allah. Jangan tunjukkan kekacauan, periksa dan tahan diri. Tahan diri sedemikian rupa agar keluarga itu bisa langgeng dan Tuhan dimuliakan. Agar keluarga Kristen itu dapat memuliakan Tuhan. Jangan keluarga Kristen kacau. Itu perempuan sana sudah 4 kali kawin. Itu laki sana sudah 2 kali kawin. Nah, ini bagaimana? Mari kita jaga hati kita. Kita jaga hati kita. Kita jaga sedemikian rupa agar kita itu tertolong. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda punya anak yang baru kawin atau baru beberapa tahun kawin, tetap mendoakan mereka. Serahkan mereka kepada dan doakan mereka agar juga satu dengan lain punya pengertian. Kemarin saya ditelepon untuk masalah ini dan saya pikir, oh Tuhan tolong. Jadi jangan pernah cocokkan yang tidak cocok. Ini tidak baik dan ini juga tidak benar. Nah, penonton sekalian, pencobaan ternyata dari diri kita sendiri, yaitu dari keinginan kita. Sebab itu perlu kekang keinginan kita. Dan Anda yang berkeluarga dan sering cekcok, ukur diri Anda. Kan Anda sudah pilih suami Anda dan Anda sudah pilih istri Anda. Jadi, harap maklum, Anda sudah tahu cocokkan itu. Walaupun Anda bilang, ini berat sekali. Suami saya begini, istri saya begini. Tapi siapa suruh pilih seperti itu? Sekarang cocokkan. Saya kira ini firman Tuhan. Firman Tuhan seperti ini. Keinginan kita itu ternyata sangat berbahaya. Karena keinginan kita itu lebih banyak keinginan daging. Mau sedap, mau senang, mau kaya, mau makmur, maunya jadi tuan. Tetapi ingat baik-baik kita orang Kristen. Kita adalah hamba dari Tuhan Yesus. Dan sebagai hamba dari Tuhan Yesus, kita harus menunjukkan sikap seorang hamba yang melakukan kebenaran sesuai firman. Sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Bahkan kalau Anda seperti itu, Tuhan bisa mempercayakan sesuatu yang bahkan bisa jauh lebih dari saya. Dengar baik-baik. Kalau Anda melakukan kebenaran dalam hidup, itu suatu saat pasti Tuhan akan mempercayakan sesuatu kepada Anda. Misalnya kuasa seperti Elia, seperti Elisa, seperti Rasul Petrus, hikmat seperti Paulus, seperti Salomo, atau mungkin sebuah jabatan yang dari Tuhan asalnya. Penonton sekalian, saya kira firman Tuhan ini jelas. Hati-hati dengan keinginan kita, kekang dan kendalikan diri kita, sehingga keinginan kita tidak aneh. Sehingga keinginan kita itu memuliakan Tuhan. Bukan keinginan kita itu jadi brengsek dan mempermalukan Tuhan. Saya kira ini saja. Tuhan memberkati Anda. Amin.
Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Lefranto Kemansang, dan kita masuk ke dalam pelayanan doa lewat layanan telepon WhatsApp di nomor 081288559499. Sekali lagi di nomor WhatsApp 081288559499. Bapak Ibu saudara-saudari boleh langsung menelepon di nomor yang telah disebutkan tadi dan akan langsung didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Lefranto Kemansang. Ya, silakan Anda menelepon langsung lewat WhatsApp atau juga lewat Messenger. Saya akan layani Anda. Silakan masuk saja, jangan ragu-ragu dan jangan malu. Ya, dan masuk dari kolom komentar dari Ibu Rolinta Sihotang. Shalom, selamat malam Pak Pendeta, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ibu Rolinta. God bless you. Dan dari Calvin Lebang, amin puji Tuhan, selamat menaburkan firman Allah. Ya, terima kasih Bro Calvin. Dan dari Bapak Tumiwa Kurniadi, Shalom Pastor, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bro Tumiwa yang berhasil ditetapkan Tuhan jadi orang yang berhasil. Dan kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon di via WhatsApp di nomor 081288559499. Sekali lagi di nomor telepon WhatsApp 081288559499. Atau juga bisa lewat layanan telepon via Messenger dan akan langsung didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Lefranto Kemansang. Ya. Kami masih menunggu pelayanan. Kami masih menunggu bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun juga itu. Bapak Ibu saudara-saudari boleh langsung menelepon di layanan WhatsApp di nomor 081288559499. Sekali lagi di nomor layanan WhatsApp di 081288559499. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudari memiliki pergumulan sakit penyakit baik dia itu asam urat, jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol, atau yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, atau yang jenis penyakit yang ada di tulang, baik dia itu tulang keropos, tulang patah, atau segala jenis sakit penyakit yang ada di tulang, atau gatal-gatal, baik dia itu alergi, eksim, atau segala jenis penyakit yang ada di kulit, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta dengan nama channel Lefranto Kemansang, atau juga bisa PS Lefranto Kemansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi, dan Bapak Ibu saudara-saudari tinggal menontonnya dan tinggal mengimaninya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranto Kemansang dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun juga itu, Bapak Ibu saudara-saudari boleh langsung menghubungi di nomor WhatsApp di 081288559499. Sekali lagi di layanan telepon WhatsApp di nomor 081288559499. Dan masuk dari kolom komentar dari Fuartel. Shalom Bapak Pendeta, mohon doakan saya lagi sakit kolesterol, asam urat, gula darah. Aku percaya dengan bilurnya Tuhan Yesus saya sembuh. Aku dari Papua. Ya, bagus, percaya Tuhan Yesus. Tapi cara hidup kita harus cocok juga dengan firman, kan? Di YouTube saya ada doa-doa itu. Doa diabetes, ada doa asam lambung, ada doa asam urat, ada doa kolesterol. Anda boleh lihat saja di YouTube saya. Anda boleh lihat di YouTube saya. Kemudian mengikuti doa itu berulang-ulang. Anda ikuti doa itu berulang-ulang, tapi tolong pegang.
Pegang bagian yang bermasalah di tubuh Anda dengan tangan kanan saat ini. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Saya tidak bisa menolong Anda, apalagi menyembuhkan Anda. Hanya Tuhan yang dapat melakukan. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu ini untuk penyakit kolesterol, asam urat, diabetes, Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Beri ia selera makan yang bagus, yaitu selera makan yang menghindarkan diri dari jenis-jenis pemicu 3 jenis penyakit ini, baik asam urat, kolesterol, dan juga diabetes mellitus. Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan sembuhkan kekasih-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pankreasnya yang rusak normal menghasilkan insulin dan buat gula darah normal di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Engkau berkati darahnya dan buat kolesterol darah turun dan normal. Darah yang kental menjadi encer dan juga asam pada urat turun dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Baru-baru ini di YouTube kami telah menaikkan video mengenai seorang ibu yang mengalami gangguan roh jahat berupa santet. Pak Pendeta, apa penyebab sampai roh santet ini bisa mengganggu seseorang dan mengakibatkan seperti ibu ini mengalami pembengkakan di perut? Itu kan biasanya karena ada celah. Karena ada celah, orang bisa kirim ilmu-ilmu jahat dan yang bersangkutan kena. Kalau tidak ada celah, tidak akan. Celah itu kan bisa celah yang sederhana. Ruang yang cukup bagi kejahatan untuk masuk dalam diri orang. Misalnya, orangnya emosional, pemarah, sulit mengendalikan diri. Kemudian kalau ada sifat-sifat yang lain lagi, misalnya, orang itu misalnya iri, orang itu dengki, orang itu terbiasa hidup tidak tertib. Tidak tertib misalnya, itu akan kena ilmu-ilmu jahat ini karena dia ada celah masuk. Kita boleh mengatakan, oh darah Yesus menebus saya, tapi kalau kita tidak tutup celah itu, tidak ada jaminan kita tidak kena ilmu santet. Ini masalahnya, jadi tutup celah. Artinya sebenarnya sama dengan bertobat atau berdamai dengan Tuhan untuk kesalahan-kesalahan Anda, sehingga celah bagi ilmu-ilmu itu tidak ada lagi, tidak ada ruang bagi ilmu-ilmu itu untuk masuk dalam diri Anda. Saya kira ini yang Alkitabiah. Tuhan Yesus mengajar kalau kita mau masuk ke rumah orang kuat, kita itu harus mengikat orang kuat. Misalnya penyakit yang turun-temurun, genetik. Misalnya jantung, karena kebiasaan orang keturunan jantung, kebiasaan cara hidup yang tidak baik, cara makan yang tidak baik, atau genetiknya asam urat, karena kebiasaan makan yang tidak baik, atau genetiknya diabetes. Kita harus berjuang melawan orang kuat, yaitu sakit penyakit yang telah terjadi turun-temurun. Misalnya juga termasuk saya lihat itu gila, orang jadi gila. Atau misalnya orang itu jadi sangat sombong. Nah ini sebenarnya bentuk orang kuat. Orang kuat. Dan juga Tuhan Yesus mengajar, kalau roh jahat itu yang sudah diusir dari sebuah tempat, misalnya dalam diri orang, kalau tempat itu kotor, dia akan kembali lagi. Kalau diri orang itu isinya adalah yang buruk, yang gelap dan jahat, saya kira roh-roh itu akan kembali lagi. Seperti pengajaran Tuhan Yesus. Saya kira demikian. Ya, dan kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon WhatsApp di nomor 081288559499. Sekali lagi di nomor telepon WhatsApp di nomor 081288559499. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit baik apapun juga itu, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi atau menelepon langsung di nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi dan akan langsung didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Lefranto Kemansan. Ya.
masuk dari kolom komentar dari Ibu Monica Sanda. Shalom Pak Pendeta, mohon dukungan doanya buat saudari kami yang kurang normal karena waktu kecil suka diganggu makhluk halus. Hingga saat ini sudah berusia 37 tahun masih belum bisa berterima tubuh Kristus atau komuni karena tidak tahu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, entah Anda posisinya bersama dengan saudara Anda itu, atau posisi Anda berbeda, silakan arahkan tangan kepadanya. Di dalam YouTube saya ada doa pengikatan dan pengusiran roh jahat. Itu sangat efektif. Caranya Anda taruh foto dia di situ. Taruh di bawah atau taruh di atas HP, kemudian putar doa itu berulang-ulang. Banyak orang yang terlepas dengan cara ini. Jadi caranya adalah doa pengikatan dan pengusiran roh jahat. Di YouTube saya, itu sebelum Anda buka, maksudnya Anda periksa dulu. Kalau sudah dapat itu, buka. Dan taruh foto yang bersangkutan itu di situ. Termasuk kalau ada orang yang memang setelah pasti orang ini melakukan kejahatan kepada diri Anda, taruh fotonya di situ. Saya mau lihat juga. Apakah dia masih bisa melakukan yang jahat? Ya, saya kira demikian. Ya, ada yang telepon, silakan. Halo? Ya, shalom. Terputus. Bapak atau Ibu boleh dicoba lagi? Ya, shalom. Ya, Kemarin kan waktu Bapak doa itu, saya itu udah enakan, cuma masih ngerasa nyeri ya di lengan, di atas pundak ini yang di dekat leher ini. ya. Jadi yang di tulang peluru itu Pak Pendeta, terus kan di sini memang masih ada masalah apa ototnya itu, masa ototnya mengecil, jadi saya kurang kuat gitu ya. Ya secara jamahan Tuhan Yesus sudah sembuh ya, sudah sembuh, cuman masih nggak nyaman aja di lengan kanan itu, nggak nyaman. Oke. Nggak nyamannya kalau nyeri itu sampai ya nggak sampai ke kepala itu pusing terus ya nggak nyaman, nggak seimbang badannya. Jadi kemarin aku tadi pagi saya WA ke Pak Pendeta ya, mohon kalau pas doa itu dibawakan dalam doa supaya ada jamahan Roh Kudus gitu ya. Saya sendiri juga berdoa tapi kadang nggak bisa fokus Pak Pendeta karena merasain sakit itu nggak mengarahkan ke Tuhan Yesus gitu. Kadang pikirannya sama menahan sakit gitu ya, jadi nggak bisa fokus kayak kalau doa gitu. Ya, oke. Pegang bagian yang bermasalah di bagian kanan tubuh Anda itu, pegang dengan tangan kanan. Pakai tangan kiri, tapi saya bisanya iya. tangan kiri. Boleh. Sebenarnya ini di kanan, dok. Di kanan Pak Pendeta. Kalau di leher itu saya bisa pegang ini. Ini saya pegang pakai tangan kiri di. Oke, pegang saja. Di dekat tulang peluru, Pak Pendeta. Oke, pegang saja dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Engkau jamah dan tolong, jamah dan sembuhkan keseimbangan ototnya. Keseimbangan ototnya Engkau jamah, keseimbangan urat, saraf, dan juga otot termasuk tulang. Jamah dan buat normal kembali. Rasa sakit dan nyeri hilang. Rasa sakit dan nyeri hilang. Rasa sakit dan nyeri hilang. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh bagian tubuh kanan, termasuk lengan tangan, sampai ke leher bagian kanan, dan juga seluruh tubuh kanan normal, dan keseimbangan tubuhnya normal di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, gimana? Ringan Pak Pendeta, ringan. Ini ringan tapi saya merinding, ada rasa merinding. Kenapa ya Pak Pendeta? Itu ada rohnya itu, jenis roh jahat. Oke, nanti sebentar saja selesai YouTube. Nanti saya mau live juga di YouTube. Setelah ini saya akan live di YouTube. Setelah itu hubungi saya. Setelah saya selesai di YouTube, tolong hubungi saya.
live streamingnya yang mana, Pak? Nanti dikasih. Yang roh jahat ya? Iya, maksudnya Yang 12 Oktober. 12 Oktober ya, Pak Pendeta? gimana? Yang Pak Pendeta live streaming 12 Oktober pelepasan roh jahat, bukan? Bukan, sebentar sedikit lagi. Setelah selesai Facebook Live, saya akan live lagi di YouTube. Tunggu saja di YouTube setelah ini ya, di YouTube saya. Channel Lefranta Kumansang ya. Iya. Oke. Ya. Makasih Pak Pendeta. Sama-sama, Tuhan berkati. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah diberkati lewat dari pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, Bapak Ibu saudara-saudari boleh memberkati pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dengan cara berdonasi atau berpartisipasi lewat pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudari ingin membantu dari pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dengan cara mendonasi atau berpartisipasi, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin membantu pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, boleh langsung menghubungi di nomor 0812 8855 9499. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya ajak Anda, sedikit lagi saya akan masuk untuk siaran langsung di YouTube, akan live di YouTube. Anda boleh ikuti di situ, cuma saya mau minta, kalau di YouTube itu Anda menghubungi saya langsung saja. Langsung saya hubungi telepon lewat di WA saya, di 0812 8855 9499. Saya siap melayani Anda. Dan masih ada lagi, Billy? Sebelum ditutup masih ada lagi? Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit, baik dia itu kolesterol, tekanan darah tinggi, penyakit yang di lambung baik asam lambung atau gangguan pencernaan, dan juga jika Bapak Ibu saudara-saudari memiliki pergumulan sakit penyakit baik dia itu panas, batuk, sakit kepala, atau yang disebabkan oleh roh jahat, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dengan nama channel Lefranta Kumansang, atau juga bisa PS.Lefranta Kumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi, dan Bapak Ibu saudara-saudari tinggal menontonnya dan tinggal mengimaninya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan tutup dalam doa. Anda yang sakit, pegang dengan tangan bagian yang sakit. Yang ada roh jahatnya, pegang di bagian yang bermasalah atau pegang di tenggorokan kerongkongan Anda. Jadi, arahkan hati kepada Tuhan. Sekali lagi, saya tidak dapat menolong, apalagi menyembuhkan Anda, hanya Tuhan Yesus. Arahkan hati Anda dan minta sungguh-sungguh saat ini agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan Anda. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap kekasih-Mu yang sakit. Engkau jamah dan sembuhkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kekasih-Mu yang bermasalah karena kuasa jahat, sakit penyakitnya disebabkan oleh roh jahat, keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh. Bagian-bagian yang sakit di seluruh tubuh sembuh, ringan, dan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan roh jahat keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit yang disebabkan roh jahat, sembuhkan dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga secara khusus untuk kekasih-kekasih-Mu yang bermasalah apapun juga, angkat tangankan Anda. Tarik nafas Anda, arahkan hati kepada Tuhan. Mereka yang bermasalah, Tuhan jamah dan tolong selesaikan dan beri solusi. Apapun masalah mereka, yang butuh rezeki, kemujuran, keberuntungan, Tuhan berilah saat ini. Terima kemujuran, keberuntungan, dan rezeki dari Tuhan mengalir saat ini masuk ke dalam penghidupan, ke dalam kehidupan dan hidup Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus, tarik nafas Anda. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dan sial, kendala, halangan, hambatan aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka dengan kemujuran dan keberuntungan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau jamah Tuhan, tolong Tuhan,
berkati dan urapi kekasih-kekasihmu ini untuk kehidupan keluarga mereka, istri, suami, anak mereka. Engkau jamah, dan juga orang tua mereka Engkau jamah. Engkau Tuhan tolong kekasih-kekasihmu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Buat keadaan keluarga rukun dan damai. Demikian juga atmosfer gelap dalam rumah aku hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Kegelapan dalam rumah aku hardik di dalam nama Tuhan Yesus, dan berilah mereka ketenangan, jauhkan dari celaka dan bahaya, dan juga jauhkan dari gugatan-gugatan si jahat dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka. Demikian untuk anak-anak mereka Tuhan. Anda yang punya anak, pegang dengan tangan kanan ubun-ubunnya atau dahinya. Anda juga yang masih dalam usia sekolah, pegang dengan tangan kanan ubun-ubun Anda saat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Engkau jamah anak-anak mereka. Tarik nafas Anda. Adik-adik, tarik nafas Anda. Tarik nafas Anda. Engkau jamah dan beri mereka kecerdasan yang lebih. Tambahkan kecerdasan intelektual mereka atau IQ mereka. Tambahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku hadik roh idiot, roh IQ jongkok, roh borderline keluar. Bahkan roh autis keluar. Roh ayan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Roh bodoh keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Tambahkan kecerdasan intelek dari anak-anakmu Tuhan. Engkau jamah mereka dan buat mereka berhasil di dalam studi dan di dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian Engkau berkati segenap kekasih-kekasihmu ini dalam nama Tuhan Yesus. Tarik nafas Anda, terima di dalam nama Tuhan, berkat rahmat kebaikan Tuhan Allah, Bapa dalam nama Yesus. Masuk dalam kehidupan mereka, tarik nafas Anda, terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi, haleluya. Demikian hambamu tutup rangkaian pelayanan di Facebook saat ini, dan sebentar di YouTube. Engkau juga menolong dan Roh Kudusmu turun menjamah setiap kekasihmu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, kita telah tiba di penghujung acara dan kita berjumpa lagi di minggu depan. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, sebentar jam 7:30 WITA atau waktu Indonesia Tengah ada siaran langsung di YouTube. Jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti live streaming yang ada di YouTube. Tuhan Yesus memberkati.